Kata, nah sebelum mulai pembelajaran kita, langsung sapa anak semua ya. Oke, 大家早上好。Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai semua sudah siap ya untuk belajar kita hari ini. Oke, nah sebelumnya kita sudah belajar tentang 我能坐这儿吗? Can I sit here? Bisakah saya duduk di sini? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Oke, sebelum itu, Lao Shi ingin mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya. Yang pertama, ada kata yo menunjukkan keberadaan. Nah, ini menunjukkan keberadaan pada suatu barang atau tempat. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada 一直下面什么？一直下面有一只小狗。Nah, seperti itu ya. 然后学校里有一个上田. Nah, itu adalah salah satu kata yang menunjukkan sebuah keberadaan. Jadi di dalam sekolah ada sebuah market, terus sebuah toko. Nah, selain itu, kata negatif dari kata yo apa? Ya, benar, yaitu meyo. Nah, meyo ini menunjukkan kata negatif dari kata yo. Sebagai contoh, kebalikan tadi ada, sekarang tidak ada. Nah, 学校里没有商店. Di dalam sekolah tidak ada toko. Nah, bila sudah menggunakan itu, tidak menggunakan satuan kata lagi ya. Nah, 学校里没有商店. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata penghubung atau he. Nah, he ini untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Sebagai contoh, 我有一个中国朋友和一个美国朋友. Nah, saya mempunyai satu orang Tiongkok dan juga satu orang Amerika. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada kata neng. Neng ini sebagai kata kerja ya. Bisa bila diartikan sebagai kata negatif atau sebuah pertanyaan, bisakah? Nah, beda ya. Neng shema ma. Nah, 我能坐这儿吗? Bisakah saya duduk di sini atau apa? Untuk kata positifnya. Nah, untuk kata positifnya, 明天下午我能去上天. Nah, besok siang saya bisa pergi ke toko. Seperti itu ya, beda ya. 我能坐这儿吗? Bisakah saya duduk di sini dengan 明天下午我能去上天? Beda ya. Untuk perbedaannya. Oke, selanjutnya ada kata jing. Jing ini adalah kalimat perintah atau kalau orang Indonesia biasanya bilang silahkan. Nah, gitu ya. Sebagai contoh pertama ada jing he cha atau jing zuo, jing chi, jing xian nin de ming zi. Gitu ya. Dipersilahkan untuk menuliskan nama Anda, dipersilahkan untuk minum teh, dipersilahkan untuk jinghe cafe, dipersilahkan untuk minum kopi, jingzo silahkan duduk, jingci silahkan makan gitu ya. Oke, lalu seharap semuanya masih ingat ya untuk pembelajaran kita sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya Lausa sudah memberikan tugas, salah satu contoh tugas kecil untuk mereview pembelajaran kalian ya, agar lebih mengerti. Nah, ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita mengisi kolom yang kosong. Ini apa? Oke, 桌子上有
有什么一杯咖啡. Oke, benar. 一杯咖啡. Bisa gitu ya, bila ada pertanyaan atau jawaban yang serupa dengan ini juga bisa. Ingat-ingat, 桌子上 di atas meja ada secangkir kopi atau segelas kopi. Nah, selanjutnya ada buku dan laptop. Sama di atas meja ada, jadi 桌子上有什么？有一本书和 kalau untuk laptop apa? 一个电脑. Ingat-ingat untuk kopi. Untuk secangkir ini adalah IP. Buku adalah ipan. Ranho yang terakhir untuk laptop yaitu Ike. Ike Tenau. Nah, diingat-ingat ya. Selanjutnya. Pak, 我能做什么什么吗? Nah, bahasa Indonesianya, bisakah saya duduk di mana? Di sini, arti bahasa Mandarinnya di sini apa? Chair ya. Jadi, 我能坐这儿吗? Nah, gitu ya. Bisakah saya duduk di sini? Oke, selanjutnya. 大在什么什么工作? Nah, tadi kita juga sudah sempat membahas. Oke, dia ini di mana? Di market ya. Nah, dia apa? Dia bekerja di market. Jadi, 他在商店工作. Dia di market sedang bekerja. Oke. Selanjutnya. Nah, ini 我家有三什么什么人. Apa kata satuannya? Oke, benar. Ko ya. Jadi, 我家有三口人. Oke, hanhao. Diingat-ingat ya kata satuannya. Selanjutnya, 我买一什么什么被子. 杯子. Ayo, apa? Apa? Benar. Ike 杯子. Oke, ingat-ingat ya. Selanjutnya, 我有五什么汉语书 apa? Ben. Oke, hanhao. Bisa ya. Selanjutnya yang terakhir. 一次巴士什么快 Oke, 快钱. Nah, diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya. Atau ada yang benar semuanya? Hebat ya, ada yang benar semuanya. Nah, kalau anak-anak ada yang mengalami kesusahan untuk menjawab, tidak apa-apa, belajar lagi ya. Atau bisa juga bertanya ke Lause, ataupun ke teman, bila malu bertanya ke Lause, bisa juga bertanya ke teman yang sudah bisa atau yang sudah mengerti untuk ini ya. Nggak apa-apa, ataupun juga bisa bertanya ke Lause juga tidak apa-apa, jadi jangan malu-malu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu pengucapan nada netral pada suku kata. Nah, itu seperti apa, Laushe? Oke, kita bahas. Pengucapan sebenarnya dari suku kata bernada netral bergantung pada nada suku kata sebelumnya. Secara umum, suku kata dengan nada netral dibaca dengan nada yang lebih rendah daripada suku kata sebelumnya. Jika suku kata itu mengikuti suku kata nada pertama, nada kedua, atau nada keempat. Nah, tetapi jika suku kata itu mengikuti suku kata nada ketiga, suku kata itu dibaca dalam nada yang sama, nada yang lebih tinggi dari suku kata sebelumnya. Nah, berbeda ya untuk suku nada pertama, kedua, keempat, dan terakhir nada ketiga. Nah, kita lihat.
Oke, di sini ada gambar. Yang pertama, cuozi. Ini adalah nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Beda ya, bisa dilihat jelas warna birunya. Nah, bila nada kedua, pertama, kedua, keempat, semuanya turun ya. Untuk nada ketiga, nada netralnya jadi naik. Nah, itu kita coba untuk pengucapannya. Oke, coba. Yang pertama ada cuozi, cuozi, cuozi. Nah, selanjutnya nada kedua, panzi, panzi, panzi. Ketiga, izi, izi, izi. Terakhir, kuzi, kuzi, kuzi. Berbeda ya untuk pengucapannya. Untuk nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ingat-ingat, ini adalah terlihat jelas kalau ada perbedaan di situ ya. Jadi ingat-ingat untuk nada ke-1, kedua, dan keempat, nada netralnya dibaca lebih rendah. Nah, ketika nada ketiga dibaca dengan ada netral di belakangnya, nada netral akan menjadi tinggi. Bukan berarti untuk menjadi nada kedua ya, tidak. Tetapi bacanya menjadi itse, itse, naik sedikit ya. Oke. Nah, nanti anak-anak bisa melatih di rumah ya untuk pengucapan ini. Oke, selanjutnya kita lihat apa ini? Pengucapan pada suku kata yang sama. Nah, seperti apa ini Laushe untuk pengucapan pada suku kata yang sama? Ini sering kita temukan pada suku kata yang digandakan atau suku kata kedua yang biasa dibaca dengan nada netral. Nah, suku kata ini seperti contohnya ada papa, mama, yeye, nai. Nah, ini adalah salah satu suku kata yang dimaksud suku kata yang sama ya. Nah, biasanya ditemukan seperti ini. Jadi, bila anak-anak menemukan, oh ini suku katanya sama, yang depan sama belakang, biasanya di belakangnya adalah nadanya netral. Jadi yang disebutkan hanya awalannya saja, jadi di belakangnya tidak. Ada yang seperti itu. Yang Lausel maksud adalah ini. Ada juga yang sama suku katanya, tetapi ada juga nadanya. Itu juga sepertinya seperti ada. Nah, selanjutnya kita coba. Yang pertama ada papa, papa. Selanjutnya mama, mama. Selanjutnya yeye, yeye. Selanjutnya nai. Nah, bisa ya untuk ini. Tadi telah jelas nada pertama, kedua. Ada nada keempat, pertama, kedua, ketiga. Beda ya untuk pengucapannya. Papa, mama, yeye, nai. Nah, beda ya. Selanjutnya, keke, cie, titi, meme. Nah, selanjutnya ada kuku, shushu, tai,星星，谢谢，看看，说说，长长，场仗. Beda ya, yang lalu saya sebutkan tadi, chang dengan chang. Beda ya untuk pengucapannya. Nah, seperti itu contohnya. Untuk pengucapan pada suku kata yang sama, tetapi belum tentu di belakangnya ada nadanya juga. Jadi dibacanya
nada netral. Contohnya seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa latihan kembali untuk pengucapannya. Oke, selanjutnya. Oke, pengucapan kata-kata dengan akhiran men, ce, to, men, ce, to. Oke, sebagai bagian dari kata, kata akhiran seperti men, ce, to biasanya dibaca dengan nada netral. Nah, ada yang tahu kalau kata yang menggunakan kata men apa saja? Oke, yang pertama ada apa saja? Ada nimen, nimen, woman, woman, 他们，他们，人们，人们。Beda ya. 你们，你们，我们，我们，他们，他们，人们，人们. Nah, gitu ya salah satu contohnya. Jadi, kata-kata ini biasanya juga di belakangnya tidak disebutkan, ya, ataupun nadanya tidak disebutkan ataupun sebagai nada netral. Selanjutnya kita baca lagi ada 桌子, 桌子. Selanjutnya ada 椅子, 椅子, 杯子, 杯子. Dan ini juga ada 杯子, 杯子. Beda ya untuk penyebutannya, diingat, lihat nadanya, ada nada 1 dan nada 4. Ada 杯子, 杯子 dengan 杯子, 杯子. Beda ya. Selanjutnya ada 石头, 石头, 拳头, 拳头, 石头, 石头, 木头, 木头. Beda ya. 石头, 石头, 拳头, 拳头, 石头, 石头, 木头, 木头. Nah, selanjutnya ada 前头, 前头, 后头, 后头, 里头, 里头, 外头, 外头. Oke, bisa ya. Nah, nanti anak-anak bisa latihan lagi ya di rumah, tetapi tetap diingat. Nah, untuk pengucapan kata-kata dengan akhiran men, ce, to biasanya dibaca dengan nada yang netral. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, selanjutnya. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang nada netral dan juga bagaimana pengucapan pada saat bertemu dengan suku kata yang sama. Nah, hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang hanzi ataupun karakter yang ada di dalam bahasa Mandarin. Nah, yang pertama, pada garis horizontal, pada garis bawah huruf shang menunjukkan garis batas untuk reference dan garis horizontal pendek menunjukkan posisi di atas dari garis perbatasan dengan artian up atas. Nah, ini bisa menjadikan sebuah perbedaan antara shang dengan xia. Tahu kan bedanya shang dengan xia? Kita lihat. Yang pertama ada shang. Garis horizontal yang panjang ada di bawah ya. Itu artinya di atas. Dan ini juga sama ya. Itu mengartikan di atas. Nah, kita lihat untuk xia. Kebalikan dari shang. Itu xia. Artinya di bawah. Nah, bisa dilihat. Ini ya, tadi shang ada di sini. Sekarang xia-nya ada untuk garis horizontalnya di atas. Nah, itu ya untuk perbedaannya shang dengan xia. Diingat-ingat. Selanjutnya,
Ban ini tampak seperti pohon dengan tanda titik di bawahnya. Nah, karakter awal mengacu pada akar pohon. Nah, ini yang menandakan adanya sebuah perbedaan. Nah, nanti juga kita lihat bentuk perbedaannya ya. Seperti ini ya, bisa dilihat untuk ban. Yang dimaksud adalah ini, garis bawahnya. Selanjutnya untuk mo. Nah, ini terinspirasi dari bagian atas pohon. Nah, tadi kita lihat dari sisi bawah pohon ataupun dari akar pohon. Nah, sekarang diartikan tidak bersifat dasar dan sekunder. Mo ini. Nah, ini ya. Nah, tadi kan pen ada di sini. Nah, sekarang garis horizontalnya ada di atas, jadi berubah ya. Mo. Nah, artinya mo sendiri yaitu tidak bersifat dasar dan sekunder. Oke, selanjutnya. Oh iya, dari sini apa sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, anak-anak semua, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Lausro, tidak apa-apa, bisa melalui CR ya. Bila ada yang ingin didiskusikan bersama, bisa chat melalui CR. Nah, tujuannya agar untuk satu pertanyaan bisa terjawab untuk semuanya dan semua juga bisa belajar bersama ya. Jadi bila Laushe memberikan jawaban ataupun oh Laushe itu kurang, ada lagi. Nah, anak-anak bisa menambahkan ya biar teman-temannya juga tahu kita semua bisa belajar. Tidak hanya Laushe belajar dari siswa tidak hanya siswa yang belajar dari Lause, tetapi Lause juga belajar dari siswa semua gitu ya. Jadi kita saling berdiskusi saja untuk di kelas. Oke, sampai sini. Jangan lupa untuk mempelajari kembali ya untuk pelajaran kita sebelumnya dan juga pembelajaran kita hari ini. Oke, Nenek. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. 谢谢大家. 再见. Sampai jumpa. Terima kasih.